Memangnya penting ya punya target? Kenapa nggak jalani dan nikmati aja apa yang terjadi? Toh kita nggak bisa menuhankan rencana. Hai, Assalamualaikum semuanya. Di video Ada Apa kali ini kita bakal ngebahas tentang target. Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering masuk ke DM Instagram saat membuka sesi Q&A. Memangnya penting ya share punya target? Udah males share punya target, nanti malah nggak sesuai ekspektasi. Kenapa kita harus punya target? Well, kalau ada teman-teman yang ngerasa bertanya begitu lewat DM Instagram Sherly, selamat. Video ini dibuat untuk kalian. Akhir-akhir ini viral banget di sosial media narasi yang menyebutkan bahwa usia 30 tahun harus punya 1M, atau usia 25 tahun harus punya A, B, dan C. Apalagi dengan adanya teknologi digital yang makin membuat kita mudah banget ngelihat pencapaian hidup orang lain dan menjadikan itu sebagai standar sukses kita. Dan akhirnya target orang kita ambil dan kita copy paste dalam hidup kita tanpa kita mau melihat sebenarnya potensi kita apa, kenapa target itu menjadi penting bagi kita, dan bagaimana cara mencapainya, dan seterusnya. Alih-alih kita bisa mencapainya, kita malah burn out dan merasa bahwa memiliki target itu justru nggak penting, karena akan membuat kita jadi stres sendiri. Di satu sisi pola pikir kayak begini ada benarnya, tapi di sisi lain Sherly jauh lebih meyakini bahwa target itu penting untuk ngedrive aktivitas dan keputusan-keputusan kita. Target itu yang membedakan mana orang produktif dan mana orang yang sibuk. Dan target itu yang justru membuat kita bertumbuh setiap harinya. Sherly sangat mewajarkan kalau orang tua kita sering mengatakan, dengan target hidup jauh lebih terarah. Karena kita jadi tahu nih tahapan-tahapan yang harus kita lewati, kita jadi fokus. Bukan hanya pada hasil, namun juga mau melewati secara konsisten dalam berproses. Karena memulai sesuatu itu boleh jadi gampang bagi sebagian orang. Namun yang justru sulit adalah konsistennya. Nah, bicara soal ini, saya jadi ingat quotes terkenal dari Michelle Porter yang mengatakan kurang lebih, if a strategy meets a goal, it's working. If a strategy meets a target, it's a success. Dengan kata lain, ternyata punya target itu berkorelasi kuat dengan kesuksesan. Karena definisi terkecil sukses itu adalah saat kita berpindah dari satu titik ke titik lainnya yang itu mendekati target atau goal kita. Artinya, siapapun kita yang mengklaim bahwa diri kita ingin sukses dalam konteks apapun, having a target is a must. Memiliki target itu adalah sebuah keharusan. Nah, namun target itu kan nggak bisa disamakan ya antara satu orang dengan orang lain. Everyone has their own target. Setiap orang punya targetnya masing-masing. Sehingga kadang target yang kita tetapkan belum tentu cocok dengan orang lain. Dan begitu juga sebaliknya. Untuk itu, di chapter selanjutnya kita akan bahas tentang kenapa dan bagaimana nih cara kita menetapkan target. Jangan sampai kita membuat target yang sebetulnya itu nggak masuk akal, merugikan diri kita sendiri, bahkan target kita cenderung didikte oleh orang lain. Karena kita cenderung ikut-ikutan dengan target orang. Untuk teman-teman yang merasa relate, pastikan video ini ditonton sampai habis ya. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus punya target, teman-teman. Alasan yang pertama adalah say no to shiny object syndrome. Sebagaimana manusia biasanya, kita tentu punya ketertarikan untuk mendapatkan sesuatu yang besar, sedang digemari oleh banyak orang dan sejenisnya. Misalnya ada tren mengumpulkan pundi-pundi kekayaan melalui trading. Mungkin banyak yang tergiur untuk mengikutinya. Atau misalnya kita terobsesi nih, masuk ke perguruan tinggi utama dunia. Padahal mungkin letak kebahagiaan hidup kita bukan di sana. Nah, yang kayak begini yang disebut sebagai fenomena shiny object syndrome, di mana kita cenderung fokus untuk mencapai hal-hal besar yang kita sebetulnya nggak tahu apakah itu sebenarnya yang kita butuhkan atau enggak. Dan menurut Sherly, saat kita udah terkena sindrom ini, maka arah hidup kita akan gampang sekali berubah. Karena salah satu kunci dalam meraih keberhasilan adalah konsistensi untuk berjuang di jalur yang sama. Sepakat ya? Karenanya, having a target is an important thing. Memiliki target itu adalah sesuatu yang penting. Setidaknya ini menurut Sherly. Karena dengan punya target, kita jauh lebih bisa fokus. Mau pakai jalan yang mana, mau melakukan apa, dan kita jadi tahu mana yang penting untuk kita kejar dan mana yang sebetulnya kurang penting. Alasan kedua, kenapa punya target itu penting adalah we could take action properly. Bagi Sherly pribadi,
Target berlaku layaknya guide atau panduan untuk kita semua melangkah. Nah, ini alasan kenapa Sherly mengajak teman-teman untuk selalu punya target dalam hal apapun. Karena sadar atau enggak, saat kita menargetkan sesuatu, maka kita akan terdorong untuk berjalan sesuai dengan alur untuk mencapai target tersebut. Misalnya, beberapa tahun yang lalu, Sherly punya target untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Nah, target ini bikin langkah Sherly jauh lebih tertata. Misalnya, pertama, Sherly harus belajar bahasa Inggris terlebih dahulu. Mencari teman-teman yang punya target dan tujuan yang sama, punya mentor, dan seterusnya. Akhirnya, Sherly jadi nggak terlalu peduli tuh dengan hal-hal di luar yang mungkin kurang sesuai dengan target Sherly. Fokus pun akhirnya terbentuk. Jadi menurut Sherly, kalau teman-teman mau langkah ke depannya itu teratur, jelas, terukur, maka teman-teman perlu punya target. Alasan yang ketiga adalah, untuk beberapa orang, target makes us feel good. Teman-teman, ternyata banyak yang menganggap bahwa punya target itu bikin kita ambisius, tertekan, dan merasa hidupnya nggak bebas. Well, to be honest, Sherly dulu pernah beranggapan seperti itu. Sherly menganggap bahwa punya target itu ngebuat Sherly produktif, terus sampai lupa dengan konsep let it flow. Untuk hal-hal tertentu ya. Namun setelah Sherly cari tahu, Sherly belajar lagi, ternyata saat kita bisa menyeting target dengan tepat dan sehat, dua hal ini menjadi penting, maka hal tadi nggak akan terjadi. Karena dengan kita punya target, kita terdorong dan didorong untuk berproses dan berprogres setiap harinya. Sadar atau enggak, ini akan bikin kita aktif untuk berpikir, aktif untuk bekerja, aktif untuk bergerak, aktif untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan guna mengejar goal dan target tadi. Yang semua itu ternyata bisa meningkatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Untuk itu wajar banget kalau orang bijak pernah bilang, saat kita tidak mendesain masa depan kita, maka jangan salahkan ketika orang lain yang mendesainkan masa depan kita. Nah, teman-teman, melalui video ini, Sherly dan tim mau berbagi tentang beberapa tips yang bisa kita pakai untuk nyeting target secara sehat. Tujuannya apa? Supaya kita nggak tertekan dengan target yang kita buat sendiri. Teman-teman, bagi Sherly, target adalah manifestasi dari harapan, dari mimpi, dan tujuan ke depannya. Karenanya, untuk menetapkan satu target, biasanya Sherly cari inspirasi terlebih dahulu. Inspirasi bisa didapat dari mana aja, dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar. Namun setelah kita dapat inspirasi, kita tanyakan dulu ke diri sendiri. Kita inward looking, dig deeper. Kira-kira 10 tahun lagi, Sherly, teman-teman, kita akan jadi seperti apa ya? Kehidupan seperti apa yang Sherly dan kita inginkan? Atau rumusnya adalah gunakan what if. Artinya bagaimana kalau? Bagaimana kalau 5 tahun lagi Sherly bisa merdeka secara finansial? Atau bagaimana kalau dalam beberapa tahun ke depan Sherly udah lulus sekolah S3-nya misalnya? Menurut Sherly ini adalah bagian yang penting, gak bisa di skip. Karena akan menjadi kunci untuk unlock the potential. Kita nggak takut untuk bermimpi. Kalau bahkan bermimpi dan bercita-cita saja kita udah dibatasi, teman-teman bisa bayangkan apa jadinya Indonesia tanpa adanya segelintir anak muda kala itu yang berani bermimpi bahwa Indonesia merdeka. Nah, dalam prosesnya tentu harus ada yang diupayakan. Ada yang harus dieliminasi, ada yang harus diupayakan, dan ada yang harus dihapus. Namun setidaknya dengan kita punya target nih, kita jauh lebih bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang hanya sekedar ingin dilakukan. Terkhusus untuk para perempuan, dengan punya target, minimal dengan smart goal setting, kita jadi bisa membedakan mana yang logika dan mana yang perasaan. Tips yang kedua adalah tulis. Tulis, teman-teman. Bahkan menurut Sherly, gak apa-apa kalau kita menulis hasil dari imajinasi atau pengandai-andaian tadi. Karena dari situ kita bisa langsung ngeplot mana target-target yang sesuai dengan kelompoknya. Misalnya target secara finansial, target secara relasi sosial, target pendidikan, target pekerjaan, dan seterusnya. Nah, Sherly pribadi menjadikan menulis ini akan memudahkan kita untuk menganalisa. Sebenarnya target ini penting nggak buat kita capai? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Alat ukurnya apa? Dan menulis bagi Sherly pribadi adalah salah satu bukti bahwa kita cukup serius dan mau berkomitmen dengan target-target tersebut. Well, setiap orang punya cara yang berbeda ya. Tapi ini adalah cara Sherly untuk melekatkan diri dengan tanggung jawab itu sendiri.
Kita juga bisa langsung coret-coret di kertas itu mengenai apa impact-nya, pertimbangan-pertimbangannya, siapa saja yang perlu kita tanyai dan terlibat di dalamnya. Dengan kata lain teman-teman, kita bisa jadi nyeleksi nih target mana yang sebaiknya kita pertahankan dan mana yang bisa kita tunda terlebih dahulu. Karena meskipun memiliki target adalah keharusan, kita juga harus menentukan target prioritas mana yang mau kita capai terlebih dahulu. Tips yang ketiga adalah smart goal setting. Saya yakin teman-teman udah sangat familiar dengan istilah smart goal setting. Di beberapa video Ada Apa sebelumnya, saya juga sudah membahas tentang smart goal setting ini. Teruntuk teman-teman yang belum nonton videonya, teman-teman bisa tonton terlebih dahulu agar menemukan korelasi antara pembahasan video ini dan smart goal setting itu sendiri. Tapi secara cepat, smart goal setting ini adalah membatasi kita dan target kita. Sebagai manusia, ya otomatis kita bisa punya banyak mau, banyak ingin. Namun resources kita bisa jadi terbatas teman-teman. Harapannya tinggi, namun waktu kita sangat singkat. Nah, smart goal setting ini setidaknya akan membuat kita memiliki dua standar. Pertama terukur, kedua bisa dievaluasi agar terus lebih baik dalam proses eksekusinya. Tips yang keempat adalah having a strong why. Teman-teman sadar ataupun tidak, menetapkan target itu ternyata seperti candu. Saat kita berhasil menyeting target dalam satu hal misalnya, kadang kita kalap dan berlomba-lomba nih, pasang target berikutnya dalam bidang lain lagi. Well, mungkin ini nggak masalah sih untuk sebagian orang, namun untuk sebagian lainnya, bisa jadi memiliki terlalu banyak target, malah jadi bikin kita stres, bikin kita jenuh, alhasil kita burn out dengan semuanya. Bukan nggak mungkin kita akan terjebak dalam toxic productivity. Nah, untuk itu, memastikan bahwa kita memiliki alasan yang kuat. Kenapa menetapkan target itu menjadi sesuatu yang penting untuk dicapai harus dilakukan di awal. Ini sering sebut sebagai motivasi atau fire in the belly. Nah, motivasi itu sendiri muncul dari dalam diri kita sendiri. Karena if we gather all the best mentors, even all over the world, all the best motivators, all the best self-improvement books di seluruh dunia, nih kita kumpulin mentor-mentor, motivator, buku-buku self-improvement terbaik, terus kita baca, kita tonton, kita dengar, namun motivasi itu nggak muncul dari diri kita, maka ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dan ada beberapa cara memunculkan motivasi atau mengetahui alasan kuat kenapa kita mau melakukan sesuatu. Salah satunya adalah tanyakan 5 kali kenapa, maka biasanya alasan sebenarnya akan ada di jawaban dari pertanyaan why yang kelima. Contoh, teman-teman mau lanjut kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Tanyakan, kenapa mau lanjut kuliah? Agar bertambah jejaring, agar bertambah ilmu, agar bertambah pengalaman. Terus kenapa butuh jejaring dan pengalaman lebih? Jika sudah mendapatkan titik itu, terus teman-teman mau ngapain? So what's next? Kenapa penting melakukan itu? Nah, biasanya jawaban dari pertanyaan yang kelima adalah motif yang sebenarnya. Itu strong why kita. Bisa jadi alasannya karena rasa takut, bisa jadi karena harapan, atau bisa juga karena keyakinan. Tips yang kelima adalah temukan value atau nilai di balik target kita. Teman-teman, saat kita bicara tentang target, maka biasanya pikiran kita tertuju pada outcome atau hasil yang kita harapkan. Nah, saat hasil atau outcome yang kita harapkan itu bukan hanya fokus pada diri kita, melainkan juga orang-orang sekitar kita dan perubahan yang terjadi pada orang-orang sekitar kita, maka otomatis akan banyak yang mau menjadi bagian dari prosesnya. Karena besar kemungkinan akan memperjuangkan nilai dan dampak. Karena setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya, maka memastikan bahwa nilai atau value yang kita perjuangkan akan tetap berlanjut, ada atau tidak adanya kita, itu menurut saya jadi penting dalam konteks sustainable impact. Dan kalau ada satu alasan kuat kenapa kita bisa berkolaborasi dengan banyak orang di tengah begitu banyaknya perbedaan yang kita miliki, jawabannya adalah persamaan nilai, persamaan tujuan. Untuk itu, saat kita melakukan atau membela sesuatu, yuk pastikan yang kita lakukan atau yang kita kejar itu adalah nilai, bukan sosok. Karena kalau sosok, itu tentu akan berganti. Sedangkan kalau bicara nilai, itu justru yang abadi. Nah, memastikan bahwa kita tahu value atau nilai apa yang sedang kita perjuangkan di balik target itu, menurut saya adalah penting. Karena itu yang akan membuat kita bisa lebih konsisten dalam menerjemahkan strategi dan hal-hal teknis lainnya. Gak gampang dipengaruhi dan gak gampang dikompori dengan isu, kondisi, maupun posisi tertentu.
Nah, itu dia beberapa tips dari Sherly dan tim tentang bagaimana menetapkan target. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan tinggalin komen di kolom di bawah kira-kira selanjutnya kita bahas apa lagi ya, di video ada apa. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.